Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Sebelum dilanjut pembahasan, mari kita membacakan terlebih dahulu Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kami perselisihkan itu. Pesan mulia dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun. Selanjutnya, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Kompetensi dalam kebaikan. Kompetensi meliputi semua bentuk perbuatan baik seperti beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan beramal saleh. Yang kedua, kompetisi bukan persaingan yang negatif, melainkan dorongan untuk saling memotivasi agar mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala sangat senang melihat umatnya bersaing dalam kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. Manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Satu, meningkatkan kualitas ibadah, membuat kita lebih giat dalam beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, membangun semangat dalam berbuat kebaikan dan tidak mudah menyerah.
Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan dan menciptakan persatuan di antara umat Islam. Contoh kombinasi dalam kebaikan di masyarakat. Banyak contoh kombinasi dalam kebaikan yang bisa kita lihat di masyarakat. Yang pertama, kita lihat dari amal. Contohnya donasi untuk yatim piatu, pembangunan masjid, dan lain sebagainya. Dalam bentuk kegiatan dakwah, kita bisa mendirikan lembaga dakwah, menyebarkan ilmu agama melalui media sosial. Dalam kegiatan pendidikan, kita bisa menjadi guru, membangun sekolah, menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa. Tantangan dalam berkompetisi dalam kebaikan, terkadang muncul ego dan sifat ingin menang yang bisa mengalahkan niat baik. Yang pertama, rasa iri dan dengki, merasa tidak senang melihat kebaikan orang lain dan berusaha untuk menjatuhkannya. Yang kedua, egoisme, hanya ingin berbuat kebaikan untuk mendapat pujian dan sanjungan. Yang ketiga, ria, berbuat kebaikan dengan tujuan untuk dilihat orang dan mendapat pujian. Peran individu dalam berkompetisi dalam kebaikan. Setiap individu memiliki peran penting dalam berkompetisi dalam kebaikan. Satu, membangun niat, berbuat kebaikan dengan niat yang ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan. Yang selanjutnya, menjadi dukungan, berikan dukungan dan semangat kepada sesama dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, berbagi ilmu, menebarkan ilmu dan kebaikan kepada orang lain, baik melalui pengajaran, dakwah, dan amalan. Selanjutnya, terlibat dalam komunitas untuk saling mendukung dan mencapai kebaikan bersama. Maka kesimpulan dari materi hari ini yaitu kesimpulan kompetensi dalam kebaikan adalah ajak untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang pertama, niat, berbuat kebaikan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, proses, melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan dedikasi. Yang ketiga, hasil, kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari kompetensi dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.